Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Dengan saya Bung Ropan, dan kita coba untuk melihat bagaimana persiapan dari tim nasional kita untuk U17, di mana kita sebentar lagi akan menuju ke Eropa, tepatnya di Jerman untuk berlatih. Tapi Bima Sakti ya dibantu oleh Dennis Wise, ada STY, ada Indra Safri, sedang menggodok banyak pemain. Sebelumnya sudah dipanggil ada 34 pemain yang diseleksi di lapangan A di Senayan, nanti akan berjalan di berbagai daerah, berbagai tempat untuk bisa mendapatkan pemain-pemain terbaik. Itu seleksinya akan berjalan sampai tanggal 28 Agustus yang akan datang untuk bisa melihat siapa yang nantinya direkrut, diambil dan berlatih di Jerman. Karena nantinya akan ada 22 pemain yang siap untuk diterjunkan di Piala Dunia U17, di mana Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggara. Nah, kita coba akan melihat ada beberapa nama pemain diaspora ya, bermain di luar negeri yang memiliki 2 paspor, tentunya 1 paspor Indonesia yang dilirik lagi untuk bisa bermain di tim nasional kita. Tapi mereka juga harus bisa mengikuti seleksi. Itu kata Bima Sakti sebagai pelatih, semua akan disamakan, tidak ada anak emas di sini, namun tetap mereka akan didatangkan untuk ikut bersama-sama dalam seleksi sebelum berlatih di Jerman. Setelah sebelumnya sudah diumumkan ada 6 pemain diaspora yang akan datang, di antaranya masih ada Welber Jardim di sana, ada Mahesa Ekayanto, Madrid Augusta, ada Staffan Horito, ya, kemudian juga ada Aaron Liam Suitela, Aaron Nathan Ang di sana. Jadi sekarang ada bertambah 2 sampai 3 pemain lagi sedang dilirik oleh Bima Sakti. Tapi sebelumnya mereka dipanggil akan berkomunikasi dulu dengan orang tua dari masing-masing pemain tersebut sambil untuk melihat video-video rekaman pertandingan yang mereka ikuti di Eropa. Karena penambahan pemain ini datang dari Eropa. Nah, sudah diumumkan oleh Bima Sakti, dia akan coba melihat ya, mengambil Gabriel Han Wilhofking ini yang saat ini bermain di Tottenham Hotspur ya untuk kategori U17. Selain dari Gabriel Han Wilhofking ini, juga akan coba diambil adalah Igor Arumbumi Sanders. Ini yang bermain di PSV Eindhoven. Nah, satu nama lagi kemungkinan Rolf Euren yang bermain di Finlandia bersama dengan klub Palloseura. Jadi 3 pemain ini yang kemungkinan akan diambil. Namun saya pikir 2-nya disebut awal, ya Gabriel Han dan juga Igor Sanders ini akan dilirik dan kemudian akan bergabung bersama-sama ikut di dalam pelatnas atau TC yang sekarang sedang diikuti. Saya pikir walaupun mereka akan diseleksi, mereka pasti akan masuk. Saya menjamin ini akan masuk. Ini hanya formalitas aja mereka ikut sehingga tidak ada kelihatan bahwa mereka diistimewakan. Tapi kalau melihat dari video-video pertandingan mereka ini, Gabriel yang bermain terus berkompetisi di Eropa karena kan ini bagus mereka ya. Bertanding terus sehingga stamina, kebugaran mereka terjaga. Tidak mungkin seperti pemain-pemain lokal kita yang baru dipanggil lagi setelah tidak ada kompetisi pasti di Indonesia. Terakhir pemain-pemain U16 kita kan ikut tuh di tahun lalu ya. Di antara Oktober itu sampai di kualifikasi Piala Asia. Sebelumnya di Piala AFF U16 kita juara dan gagal di kualifikasi Piala Asia. Ya. Sehingga sampai ke sininya mungkin ada 7-8 bulan tidak ada kompetisi. Namun pemain-pemain dari Eropa ini kan semua terjaga. Nah, bagaimana mereka bisa bermain. Nah, itu yang paling penting sehingga bagi Gabriel Han, dia pasti akan datang, akan masuk setelah berkomunikasi dengan orang tuanya, dan orang tua mereka menginginkan anak-anak mereka ikut bermain untuk tim nasional Indonesia di Piala Dunia U17. Nah, Gabriel dan Igor ini yang sudah dilirik, di samping nama ketiga ada Rolf Euren. Dengan penambahan pemain ini kan diharapkan bahwa kita bisa mendapatkan kekuatan penuh tim yang seperti diharapkan oleh Ketua Umum Pak Erick Thohir. Presiden juga Jokowi sudah mengatakan harus serius ini untuk tampil di Piala Dunia. Jangan main-main. Ya, kita bisa membentuk tim yang kuat, yang bisa diandalkan, sehingga bisa tampil sesuai dengan harapan. Ya, makanya terus berkejaran dengan waktu. Ya, bisa saja dalam perjalanan ini akan ada lagi menyusul pemain-pemain yang dilihat nantinya di beberapa video. Kalau mereka bagus, juga akan dipanggil lagi sebelum ditutup pada tanggal 28 Agustus yang akan datang, karena kan di awal September itu sudah bersiap menuju ke Jerman. Nah, latihan di Jerman itu
mungkin sekitar 1,5 bulan sampai 2 bulan. Karena 10 hari menjelang Piala Dunia berlangsung, itu mereka sudah balik, ya, diharapkan balik ke Indonesia yang bersama-sama, sehingga sudah bisa dilihat siapa pemain-pemain yang pas, yang bermain bisa diandalkan di tim utama dan juga yang datang dari bench. Itu starting 11 yang paling perlu dilihat di sini. Nah, selama di Jerman mereka akan berlatih, ya, sambil akan uji coba dengan beberapa klub di Jerman. Tentunya akan dipilih. Ada juga di Borussia Dortmund, ada U17, banyak, Bayern Munchen punya U17, Frankfurt juga ada, di Berlin ada, banyak lah tim-tim U17 kalau ada di Jerman, karena mereka kan berkompetisi di sana. Sehingga enak bagi tim kita, ketika ada berlatih di sana, mereka mendapatkan lawan sesuai yang diinginkan oleh tim pelatih. Jadi kita akan tunggu nantinya bagaimana Gabriel ini akan datang bersama dengan Igor, ya, ke Indonesia untuk bisa bersama-sama berlatih. Nah, bagaimana, ada yang bertanya dengan Welber Jardim. Welber Jardim ini juga belum datang, tapi sudah dipastikan bahwa awal Agustus dia akan ikut bergabung. Karena di Sao Paulo, dia ikut bersama dengan Sao Paulo, terlibat dalam kompetisi yang masih berlangsung. Jadi tidak boleh diganggu, ya, tapi bagus, ya. Karena dipantau terus, karena kompetisi berjalan dengan baik, baru selesai di Agustus. Sehingga begitu kompetisi selesai, dia akan ikut bergabung. Komunikasi sudah ada terus di antara Bima Sakti dan kedua orang tua dari Welber Jardim ini. Pemain yang sangat bagus, dan saya pikir dia pasti terpilih, ya, untuk ikut memperkuat tim nasional kita di Piala Dunia U17. Jadi bagi Bima Sakti oke, saya pikir. Banyak juga netizen yang mengatakan bahwa pas lah kalau dia bisa melirik beberapa pemain. Sekarang tambah 3 pemain bisa saja. Mungkin ada pemain-pemain tambahan lagi diaspora, karena Menpora kan sebelumnya sudah menyodorkan 30 nama. Tinggal dilihat lagi, dipilih 10 nama diantaranya bahkan memegang paspor Indonesia. Jadi peluang itu ada buat pemain-pemain diaspora untuk bisa bergabung ke tim nasional kita. Sampai di sini info dari saya untuk perkembangan tim U17 nanti yang sedang dalam seleksi, dan kemudian nanti akan ada pemilihan siapa pemain-pemain yang akan berangkat ke Jerman sampai pada bulan depan. Jadi selamat datang dulu kepada Gabriel Han ini, dan juga kepada Igor, ya, Sanders yang sudah dilirik Bima, sambil menunggu juga bagi Rolf Euren yang siapa tahu akan ikut menyusul datang ke Indonesia. Dengan saya Bung Ropan. Ciao.